Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menyampaikan eh, rencana proposal tesis saya tentang pengembangan modul IPA berbasis kreatif problem solving untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan hasil belajar siswa kelas 10. Perkenalkan, saya Alfiana Chandra Dewi dengan NIM I2E323100011, Program Studi Magister Pendidikan IPA Pascasarjana Universitas Mataram. Adapun latar belakang dari penelitian saya, mengingat bahwa proses pembelajaran IPA itu harus bersifat interaktif, inspiratif, menantang, dan mampu memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta mengembangkan kreativitas sesuai dengan potensi individu. Itu menurut standar nasional yang ditetapkan pada pasal 19 ayat 1 PP nomor 32 tahun 2013. Untuk memenuhi harapan tersebut, dibutuhkanlah proses pembelajaran yang cukup menarik dan interaktif dan dapat memberikan pengalaman belajar bagi siswa. Adapun salah satu metode yang bisa digunakan guru adalah modul ajar yang dirancang secara khusus dan relevan dengan kebutuhan serta karakteristik peserta didik, yang mendukung pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, serta menekankan pada pengembangan sikap dan keterampilan siswa. Nah, mengingat bahwa pembelajaran IPA itu cukup kontekstual, karena itu diperlukanlah kemampuan pemecahan masalah pada siswa. Nah, kemampuan pemecahan masalah ini penting bagi siswa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan konsep-konsep IPA. Salah satu cara melatih kemampuan pemecahan masalah pada siswa adalah dengan menggunakan metode pembelajaran. Nah, salah satu metode pembelajaran yang ditawarkan di sini adalah metode pembelajaran CPS atau Creative Problem Solving, di mana metode ini membiasakan siswa untuk berlatih menyelesaikan masalah dengan cara yang menghasilkan berbagai alternatif solusi yang inovatif sehingga siswa dapat mengembangkan kemampuan pemecahan masalah mereka, terutama pada pembelajaran IPA. Diharapkan dengan metode CPS yang diterapkan pada modul dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kelayakan modul IPA berbasis CPS untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan hasil belajar siswa kelas 10. Adapun tinjauan pustaka mengenai penelitian ini, yang pertama, modul IPA merupakan sebuah modul pembelajaran IPA yang disajikan dalam format digital yang dirancang bertujuan untuk memudahkan proses pembelajaran IPA baik di kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya, Creative Problem Solving. Metode Creative Problem Solving ini merupakan suatu pendekatan yang sistematis yang digunakan untuk menemukan solusi inovatif terhadap masalah atau tantangan. Metode ini menggabungkan antara pemikiran divergen atau berpikir secara terbuka yang menghasilkan banyak ide dan pemikiran konvergen atau memilih ide terbaik, mengevaluasi dan mengimplementasikannya. Kemudian ada kemampuan pemecahan masalah dalam IPA. Kemampuan pemecahan masalah IPA ini merupakan kemampuan siswa dalam menganalisis suatu masalah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam, yang kemudian mencari solusi dan jawaban atas permasalahan tersebut secara sistematis dan logis, namun mencangkup memahami masalah, merumuskan hipotesis, merancang eksperimen, dan mengumpulkan dan menganalisis data sehingga menarik kesimpulan. Adapun metode penelitian ini, yang pertama, tempat rencananya
Penelitian ini akan dilaksanakan di SMA N 1 Mas Bagi dengan sampel penelitian yang digunakan adalah kelas 10 MIPA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah RND dengan model 4D. Teknik pengumpulan datanya berupa observasi, wawancara, instrumen tes, e-modul, dan angket. Alur penelitiannya yang pertama ada tahap define atau pendefinisian, di mana pada tahap define ini dilakukan analisis awal, analisis tugas, dan analisis konsep. Selanjutnya ada setelah dianalisis ketiga hal ini, kemudian tahap kedua adalah tahap desain atau perencanaan, di mana yang dirancang adalah yang pertama memilih media pembelajaran, yang kedua memilih format media, yang ketiga adalah rancangan awal media modul tersebut. Tahap ketiga adalah tahap develop atau pengembangan. Pada tahap ini dilakukan validasi oleh validator ahli dan praktisi. Yang kedua ada revisi oleh peneliti. Yang ketiga uji coba yang terbatas. Yang keempat revisi kembali. Dan tahap terakhir adalah tahap disseminate atau penyebaran, di mana pada tahap ini diskusi dengan cara penerapan modul ini terhadap siswa kelas 10. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.